baru, karena memang sudah menjadi ya keseharian kita gitu. Mengingat bahwa Indonesia itu negara kita ini negara kepulauan ya. Jadi pulau kita ini banyak. Selain banyak, pulau kita ini juga beragam karena masing-masing pulau mempunyai kekhasannya tersendiri-sendiri. Nah, dari mulai ragam dari segi etnis atau suku, kemudian ragam dari bahasa daerahnya, ragam atas budayanya, ragam atas agamanya, ragam atas banyak hal yang kalau kita tidak bisa menyikapi dengan bijak, keragaman yang ada di sekitar kita itu menyebabkan terjadinya tadi persoalan atau kontra begitu. Nah, ini salah satu yang ingin kita diskusikan, bahwa dengan adanya keragaman bahasa ini yang ada di sekitar kita, kalau teman-teman tidak bisa menyikapi dengan baik, menyikapi dengan bijak, itu akan menyebabkan terjadinya persoalan dalam hidup. Ya, karena teman-teman bisa melihat ya di sekitar kita, kalau kita tidak bisa menjaga keragaman di sekeliling kita, rasanya memang tidak nyaman. Oke, nah saya pengen dengar suara dari Yoni. Mas Yoni, halo. Iya Bu, halo Bu. Ya, bagaimana kabarmu Yoni? Baik? Kurang sehat Bu, lagi batuk. Kurang sehat, kenapa? Batuk Bu. Oh, batuk, oke ya. Oke, tapi nggak pusing kan? Masih tetap bisa ikut kuliah ya? Bisa Bu, bisa. Yoni, menurut kamu nih, saya pengen dengar. Menurut kamu yang dimaksud dengan ragam itu sebetulnya apa sih? Ragam itu? Ragam itu berarti berbeda-beda, ada macam-macam gitu Bu. Berbeda-beda, macam-macam. Iya. Artinya karena berbeda-beda berarti jumlahnya pasti banyak ya? Iya, lebih dari satu. Lebih dari satu, ya. Saya sepakat dengan Yoni. Tadi kata kuncinya sudah kamu sebutkan bahwa ragam itu berbeda-beda. Tapi ini satu yang belum kamu sebutkan, ragam itu jumlahnya banyak. Jumlahnya pasti lebih dari satu. Tapi yang banyak ini itu jenisnya beda-beda. Bukan yang homogen, tetapi heterogen gitu. Jadi jumlahnya banyak dan berbeda-beda, maka disebut dengan ragam. Nah, yang kita bicarakan sekarang ini ragam bahasa. Jadi bahasa yang ada di sekitar kita, ini jumlahnya banyak dan juga jenisnya juga macam-macam. Nah, pernah satu waktu saya tuh mencoba untuk menghitung. Yang saya lakukan adalah ketika saya bangun tidur, itu saya cek, saya lihat, saya bangun tidur pakai bahasa apa. Kemudian setelah itu saya bertemu dengan anak saya, berbicara pakai bahasa apa, berubah nggak gitu. Ditulis, dicatat gitu ya. Nah, kemudian itu saya lakukan sampai saya bangun tidur lagi. Jadi 24 jam, dari mulai bangun tidur sampai bangun tidur lagi. Jadi ketika bangun tidur, pas mimpi, itu diinget-inget. Tadi malam pakai bahasa apa ya saya tidurnya? Dicatat gitu. Nah, cuman masalahnya, sampai sekarang, saya belum berhasil. Saya selalu miss di tengah-tengah. Tengah-tengah itu selalu sudah, aduh, tadi sampai mana ya? Tadi berubah nggak ya bahasa saya gitu. Karena apa? Karena saking banyaknya. Ya, karena saking banyaknya memang jenis bahasa yang ada di sekitar kita dan bisa kita kuasai. Ya, nah ini cara pandang kita akan kita bedakan dengan yang pertanyaan saya minggu kemarin ya. Kalau minggu kemarin kan saya sempat nanya bahwa Anda sehari-hari itu biasa menggunakan berapa bahasa, kan begitu pertanyaan saya. Ya, ada yang sampai 4 bahasa, 5 bahasa misalnya. Tapi ini kita bicara ragam bahasa, nggak cuma sekedar, saya pakainya bahasa Jawa, Bu. Kemudian kalau keluar pakai bahasa Indonesia.
Habis itu ketemu dengan teman-teman, kebetulan ada yang orang asing pakainya bahasa Inggris. Nggak cuma sekedar itu. Tidak cuma sekedar itu, tapi lebih kompleks dari itu ya ketika kita berbicara soal ragam bahasa. Nah, ini yang akan kita bicarakan. Saya akan izin untuk share screen. Oke, teman-teman sudah mulai membuka e-learning-nya? Belum? Pasti belum. Sudah ya. Sudah mulai membaca materi-materi yang saya kirimkan? Sedikit, Bu. Sedikit ya, lumayan lah jawaban sedikit itu artinya sudah membuka gitu ya, artinya sudah membuka. Nah, ini bicara soal ragam bahasa itu ternyata tidak sesimpel seperti yang saya tanyakan kemarin ya ketika saya mulai mengenalkan teman-teman dengan yang ada namanya ada bahasa Melayu, ada bahasa Arab, ada bahasa Portugis, ada bahasa Belanda, kan kita menyinggung itu kemarin ya. Tapi tidak hanya itu. Jadi ragam bahasa itu berkaitan dengan variasi bahasa yang muncul sebetulnya yang ada di sekitar kita dan kadang kita tidak menyadari. Nah, karena tidak menyadari itulah saya sendiri juga kesulitan untuk menghitung berapa banyak atau berapa kali saya berubah menggunakan kode bahasa dari bahasa A, B, C, D. Karena apa? Kadang-kadang tidak disadari. Ya, kadang-kadang tidak disadari bahwa kita mengubah kode bahasa kita. Nah, ini variasi ini melingkupi banyak hal, faktor-faktor yang mempengaruhi banyak. Nah, itu yang akan kita bicarakan. Nah, karena sangat kompleks, dicirikan ada pembeda atau kekhasan bahasa tersebut, itu katakanlah misalnya ketika saya mendengar suaranya Amar gitu loh, Amar berbicara, saya tutup mata begitu. Kalau saya sudah mengenal dia, sudah saya kan sudah bisa langsung menebak bahwa itu Amar yang bicara, walaupun saya nggak melihat. Karena apa? Ada warna suara yang bisa membedakan antara orang satu dengan orang yang lainnya. Mungkin juga intonasinya, kalau Amar itu jelas, medoknya itu nggak bisa ditipu. Ya, nggak bisa ditutupin lah gaya. Mungkin Amar dengan Bayu sama-sama medok, tapi medoknya lain. Ya, gaya bahasa medoknya itu beda. Nah, karena apa? Ya ada banyak hal yang melingkupi. Mungkin dari segi intonasi, penekanan, kemudian jedanya itu antara satu orang dengan orang lain juga beda. Nah, ini pun juga bisa disebut sebagai ragam bahasa. Jadi yang detail-detail itu pun juga bisa dikatakan sebagai ragam. Apalagi kalau sudah masuk gaya bahasa. Ya, gaya bahasanya A, gaya bahasanya B, C, D, itu juga lain-lain. Itu juga termasuk ragam bahasa. Kosakata. Nah, makanya kami dulu teman satu angkatan begitu suka ini ya. Kita coba menghitung ya, Pak Sailal ini hari ini berapa kali mengucapkan kata favoritnya gitu. Wah, dihitung itu bisa 50 kali. Tapi ya tidak disadari karena itu sudah menjadi kosakatanya, gaya bahasa kosakata yang menjadi kekhasan kebahasaan dari Bapak tersebut gitu. Ya, itu menjadi salah satu juga penciri adanya ragam bahasa. Nah, kalau dilihat faktor-faktor penyebabnya itu apa? Kenapa muncul bahasa A, B, C, D ya? Kenapa muncul itu? Ini ada beberapa faktor yang sudah saya klasifikasikan gitu ya. Faktor penentunya misalnya ada dari penutur dan petutur. Ini orangnya. Jadi kenapa saya memilih bahasa seperti ini yang saya pakai hari ini ya? Mungkin di hari-hari kemarin juga sama. Ya, karena salah satu faktor penyebabnya adalah saya memperhatikan penutur dan petutur. Saya memperhatikan siapa siapa memperhatikan siapa Anda sebagai lawan tutur saya. Saya ini posisinya di sini sebagai dosen, pengampu, pendamping mata kuliah di kelas. Nah, Anda sebagai mahasiswa orang yang saya dampingi di kelas.
yang artinya saya harus mentransfer informasi ke Anda. Maka bahasa yang saya pilih adalah bahasa Indonesia yang semi formal. Saya katakan semi formal karena ini perkuliahan bukan pidato. Dan saya melihat kondisi Anda semua itu beragam. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, ada dari mana saja, maka lebih baik memang kita menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun saya orang Jawa, saya tidak memilih menggunakan bahasa Jawa. Lalu situasinya di sini perkuliahan, jadi semi formal yang lebih saya pilih. Ya, untuk bisa berkomunikasi dengan teman-teman. Media yang digunakan itu juga menjadi penentu. Apakah media ini kalau menggunakan ragam lisan, berarti bahasanya disebut ragam bahasa lisan. Kalau menggunakan media tulis, berarti ragam bahasanya disebut ragam tulis, bahasa tulis. Nah, biasanya saya selalu mengombinasikan antara keduanya, baik lisan maupun tulis. Lalu pesan itu juga memengaruhi bahasa yang dipakai, maka teman-teman kadang bisa melihat, wah bahasanya hukum banget deh. Bahasanya hukum banget itu. Nah, kenapa Anda menyebut itu? Karena bahasanya itu menunjukkan bahasa-bahasa yang dipakai dalam bidang hukum. Ketika kita bicara soal hukum, bahasa yang dipakai berbeda dengan bahasa bidang lainnya. Nah, ini menjadi ragam yang disebabkan karena topik atau pesan disampaikan. Misalnya, nah katakanlah juga, topiknya itu tentang tausiah misalnya, kerohanian, pengajian. Ya, mohon maaf, mungkin teman-teman yang Muslim itu kadang kalau semua ya, saya kira semuanya mengalami atau melaksanakan tahap-tahap kerohanian ya. Jadi ketika ada yang dari Muslim pengajian, yang dari Katolik atau Kristen ke gereja misalnya, itu semuanya kan lingkupnya sedang dalam lingkup urusan kerohanian ya. Jadi bahasa yang dipakai pun biasanya juga bahasanya khas. Bahasanya para ustadz dalam pengajian itu khas. Ya, namanya saja siraman rohani ya. Maka kalau mendapat siraman itu harus merasakan rasa adem, dingin begitu ya. Merasakan nyes begitu. Jangan yang sebaliknya. Kalau yang sebaliknya ini berarti ada kesalahan ini ya. Jadi kalau kita mendengarkan siraman rohani itu kan jiwa kita itu menjadi tenang, aman, nyaman, gitu, dingin. Itu artinya pas, bahasa yang dipakai pas sesuai dengan topiknya. Nah, tapi kalau habis dengar pengajian kok langsung panas, membara, kemudian terbakar emosi, nah itu berarti beda. Nah, itu ada kesalahan penggunaan bahasa ini di bagian di sini. Saya kira sama. Di ajaran manapun juga sama ya, namanya kalau pas bidang kerohanian, siraman rohani ya memang fungsinya untuk menyiram jiwa kita supaya lebih tenang, lebih nyaman ya, seperti itu. Itu kaitannya dengan bahasa yang dipakai. Nah, kalau ini kalau kita bicara satu-satu ya, ini tadi penutur. Oke, kita nyinggung soal penutur dan petutur. Nah, di sini kita bicara ragam bahasa berdasarkan penutur dan petutur. Satu-satu ini. Penutur dan petutur itu misalnya adalah idiolek. Ada yang sudah tahu idiolek itu apa? Idiolek, ada yang tahu idiolek itu apa? Belum, Bu. Belum tahu? Oke, baik. Kok belum tahu, berarti hari ini tambah kosakata Anda tentang idiolek ya. Idiolek itu adalah ciri khas. Mudahnya, gampangannya itu ciri khas. Ciri khas apa? Ciri khas kebahasaan. Ciri khas kebahasaan yang dimiliki oleh seseorang secara individu. Ya, jadi idioleknya kalau di sini itu kita ada berapa mahasiswa ya? Kita ini yang masuk sudah ada 51 mahasiswa, 52 dengan saya. Nah, kalau ada 52 orang, berarti
bisa diterka ada berapa idiolek, Mas Fahri? Tentu saja beda suaranya. Nah, karena apa? Karena Anda masing-masing sudah punya idiolek. Nah, yang membedakan apa? Kenapa kita memiliki idiolek? Ingat di pertemuan kedua ya, karena kita bisa berbahasa ini didukung oleh organ tubuh yang disebut dengan artikulator. Yang terdiri atas apa saja, Fahri? Artikulator kita itu kemarin kita sudah bahas. Artikulator mulut, Bu, mungkin. Apa saja? Mulut, terus gestur tubuh. Iya nggak, Bu? Yakin, artikulator loh. Artikulator. Mulut mungkin, Bu, suara. Iya, mulut, oke. Artikulator itu apa tuh? Artikulator tuh kayak mungkin nada bicara atau gaya bicara gitu, Bu. Artikulator yang pakai or tuh biasanya apa? Or. Apa, Bay? Bayu. Artikulator apa, Bay? Artikulator mungkin cara kita mengeluarkan suara, Bu. Cara kita mengeluarkan suara lo, toh lali semua toh, lupa toh. Artikulator itu apa? Apa yuk? Siapa yang ingat? Alat bicara, Bu, mungkin. Alat ya, alat bicara itu cara mudahnya ya. Alat ya, alat supaya manusia. Kenapa manusia ini bisa bersuara, berbunyi, karena dibantu oleh artikulator ini, alat yang bisa membantu kita berucap, mengeluarkan suara, itu artikulator. Suara atau ucapan itu kan artikulasi, berarti alatnya artikulator kan begitu. Nah, apa saja tadi disebutkan oleh Fahri ya, ada mulut. Mulut itu membernya banyak toh. Mulut ya ada bibir, ada lidah, gigi, gusi, sampai dalam-dalam ya, itu artikulator sampai paru-paru, diafragma begitu. Nah, antara orang satu dengan orang lainnya kan artikulatornya beda-beda. Sama, tapi mungkin ukurannya beda gitu. Size-nya beda ya. Misalnya panjang dan pendeknya lidah juga tidak sama antara orang satu dengan lain. Bentuk gigi juga berbeda. Sehingga itu semuanya memengaruhi suara yang dihasilkan. Ya, apalagi pita suaranya. Pita suaranya juga berbeda. Ada yang kalau mengeluarkan suara itu langsung suaranya ngebas gitu ya. Gitu. Nah, itu karena warna suaranya kita berbeda-beda, sehingga idioleknya tampak. Oke, kemudian dialek. Dialek tahu nggak artinya apa dialek? Dialek sudah pernah dengar dialek? Hanif? Ya, Bu. Hanif, pernah dengar dialek? Pernah, tapi belum tahu artinya, Bu. Oh, pernah. Lo dengarnya kamu di mana? Ya, di TV-TV itu, Bu. Oh, di TV. Kamu sempat nonton TV, Bu, sekarang? Sempat nonton TV? Sampai saat ini sempat nggak kamu nonton TV? Sempat, Bu. Sempat ya? Apa yang kamu tonton? Ya, biasanya berita, kartun juga masih sempat. Oh, berita sama kartun ya. Oke. Ya, oke. Jadi mungkin masih banyak yang belum tahu dialek itu apa. Tapi sering dengar. Dialek itu, kalau tadi idiolek tahu Hanif ya? Idiolek tahu ya? Paham ya? Udahan ya? Iya, Bu. Udah paham, Bu. Oke. Nah, kalau dialek itu juga sama. Kekhasan kebahasaan. Tapi dimilikinya nggak cuma satu orang. Nah, kalau dialek itu dimiliki oleh sekelompok orang, Mas Hanif. Nggak cuma satu orang. Nah, misalnya nih, kamu punya teman orang Madura. Ayo kumpul-kumpul, yang dari Madura suruh kumpul. Ya, sekarang silakan ngobrol, kita dengerin aja.
Nah, kita dengerin, maka kita akan menemukan kok sama ya intonasinya. Oh, kok sama ya gaya bahasanya. Oh, kok sama ya cengkok-cengkoknya. Ya kan, Mas Hanif? Iya, Nah, Bu. jadi kadang-kadang kita sering menirukan gaya bahasanya sekelompok orang, misalnya dari Madura. Nah, itu apa? Itulah yang disebut dengan dialek. Jadi dialek adalah kekhasan kebahasaan yang dimiliki oleh sekelompok orang yang biasanya berasal dari wilayah yang sama. Dan biasanya mereka memiliki bahasa daerah yang sama. Itu disebut dengan dialek atau logat kedaerahan. Nah, kita bicara Pulau Jawa sajalah. Pulau Jawa ini ternyata dialeknya banyak, nggak cuma satu. Sama-sama bahasa daerah, bahasanya bahasa daerah. Sekarang silakan dikumpulkan yang orang Surabaya jadi satu, suruh ngobrol pakai bahasa Jawa. Ngobrol mereka. Sekarang orang Cilacap jadi satu, suruh ngobrol. Loh, sama-sama bahasa Jawa tapi kok beda? Nah, inilah yang disebut dengan kekhasan yang dimiliki oleh sekelompok orang ya, yang biasanya berasal dari wilayah yang sama, memiliki bahasa daerah yang sama. Seperti itu. Sudah tahu sekarang, Hanif? Ya, Bu. Sudah ya, sudah bisa membedakan ya. Nah, ini kedaerahan, bahasa daerah ini sangat memengaruhi adanya dialek ini tadi. Nah, itu termasuk ragam semuanya. Belum lagi kalau asal atau kondisi geografis. Orang-orang yang tinggal di daerah pantai dengan orang-orang yang tinggal di daerah tengah perkotaan, geografisnya berbeda. Atau yang tinggal di daerah pegunungan, geografisnya juga berbeda. Nah, tentu saja ini memengaruhi bahasa yang dihasilkan. Ya, orang tengah kota itu padat penduduknya padat, kemudian rumah satu dengan rumah yang lainnya itu bahkan tidak ada sela gitu, temboknya mepet-mepet, ya. Jadi kalau ngomong yang nggak perlu keras pun sudah bisa, ya toh. Jadi ketika berbicara itu langsung bicara itu dengar. Tapi kondisi geografis yang ada di pegunungan lain, karena di pegunungan itu kontur tanahnya kan naik turun. Sehingga orang mau mendirikan rumah itu harus betul-betul mencari mana yang nyaman untuk dibangun rumah, cari yang datar. Nah, karena kita harus mencari, karena kondisi kontur tanahnya yang memang tidak rata, sehingga jarak rumah satu dengan rumah yang lain itu bisa sangat berjauhan. Sudah jauh, banyak pohon-pohon besar lagi. Sehingga jauh ketika berbicara itu harus keras. Karena kalau nggak keras, tetangganya nggak dengar. Nah, karena kebiasaan ini, maka cara mereka berbahasa juga volume keras-keras gitu. Nah, beda ya, ini membedakan dikarenakan adanya kondisi geografis yang berbeda. Oke, sekarang kita melihat dari segi usia. Ada yang mau memberikan pendapatnya, usia yang berbeda, bahasanya juga berbeda. Ada yang mau berpendapat, silakan. Siapa? Mungkin usia tuh bedain di bukan logat sih, idealeknya tadi, Bu. Soalnya kan kalau yang kayak kita nih yang masih muda-muda gitu, kadang ngomongnya tuh agak kasaran daripada yang lebih dewasa gitu, Bu. Dan yang anak-anak kadang polos gitu, dia ngomongnya tuh apa adanya gitu. Bisa kasih contoh nggak, Don? Gimana ya? Kalau sama temen tuh bobrok banget gitu kalau ngomong tuh, pakai kata-kata yang agak kasar tapi mereka paham gitu kan. Tapi sudah tua itu, kita semakin tua tuh kita ngomong, saya belum ngalamin sih, tapi ngeliat orang tua ngomong tuh mereka kayak jaga dialognya mereka gitu, biar nggak saling tersinggung gitu, walaupun sebenarnya mereka tuh akrab banget gitu. Oke. Kalau anak-anak
Anak-anak gimana? Kamu ingat nggak masa anak-anakmu? Bahasamu? Kekhasannya gimana? Lebih cepat-ceplos aja sih gitu, Bu. Kadang Masih ingat nggak istilah-istilah anak-anak yang selama kamu anak-anak kamu pakai dan sekarang mungkin masih kadang kamu pakai, masih kebawa kepake, ada nggak? istilah Kosakata anak-anak lah. kosakata tuh mungkin apa ya? Kayak julukan-julukan gitu sih, kayak manggil suatu benda gitu, tapi cuma anak-anak yang ngerti gitu kan. Nah, kayak gitu sih, Bu. Masa Misalkan, cuma anak-anak yang ngerti? Orang tua kan, pasti ngerti lah. bukan, Bu. Maksudnya tuh apa ya? Kayak misalkan jajanan gitu kan, Bu. Jajanan. Mungkin namanya tuh es lilin atau es potong gitu kan. Nah, anak-anak tuh nyebutnya es celup gitu kan. Nah, jadi sampai tua tuh kadang manggil es itu tetap es celup kayak gitu. Oke, ya. Tapi setidaknya ngerti ya, paham ya. Nah, ini nanti teman-teman sudah selesai materi ini, Anda harus tahu ya. Jadi, Anda harus bisa mencari contohnya. Contoh ragam bahasa, bisa menjelaskan alasannya kenapa ragam bahasa itu muncul, dan juga kenapa digunakan. Dan yang pasti, kalau bisa Anda harus bisa mempraktekkan. Ya. Nah, kalau jenis usia, saya yakin karena teman-teman kan, sekarang usia Anda itu sekitar belasan ya? Sudah 20 belum sih? 20 sih, Bu. Sudah. 20 ya, sudah 20. Itu kan masa sudah mulai remaja menuju dewasa lah, katakanlah gitu ya. Sehingga teman-teman pasti bisa membedakan zaman aku dulu, misalnya zaman SMP, SMA dulu sering seperti apa, sekarang sudah mulai berubah. Itu pasti nanti Anda akan ngerti perbedaannya gitu ya. Seperti tadi Doni menyampaikan, saya juga belum tahu karena belum merasakan gitu kan, tapi paling tidak Anda melihat atau mendengarkan ketika orang usia sekian mereka berdialog, mereka berdiskusi, bahasanya seperti apa. Nanti kalau melihat diskusinya anak-anak ABG ya, anak baru gede itu ya, anak-anak SMP itu kalau nongkrong di kafe itu Anda dengar kan pasti beda tuh, celotehannya, gojekannya kan lain ya. Kayak misalnya kalau saya senang nih browsing di satu tempat yang untuk membedakan ya, masuk di tempat-tempat nongkrong itu kan ada tempat nongkrong yang disenangi sama ABG. Tempat nongkrong yang disenengin sama orang-orang yang mungkin usia 20 tahun ke atas, ada yang usianya 30-40 tahun ke atas. Tempatnya kan beda-beda tuh kadang, karena memang kekhasannya berbeda. Kalau kayak misalnya sekarang kan banyak sekali warung kopi ya, kayak semacam warung-warung kopi yang menyediakan menu-menu cemilan yang snack gitu dengan harga murah meriah, itu pasti banyak ditongkrongi oleh anak ABG ya. Karena apa? Mereka cari cuma tempat, sama yang penting ada internetnya ya, kalau sekarang ya ada internetnya. Nah, itu saya paling senang memperhatikan gaya mereka ngobrol, gosip dan segala macam. Itu kalau anak ABG kan masih ya. Mereka belum punya belum punya kayak kalau seperti ini aku ganggu yang lain enggak, itu kan kadang-kadang belum punya. Yang ketawa aja gitu. Mau ngomong keras ya ngoras aja. Seperti itu ya. Kadang seperti itu. Nah, ini usia ya. Kalau orang dewasa 30 tahun ke atas ya jarang lah. Sepertinya sudah tidak lagi ngobrol sampai seperti kayak anak ABG itu sudah jarang, sudah mulai mengalami perubahan. Nah, belum lagi kalau anak-anak, ya kan? Belum lagi kalau anak-anak usia TK seperti itu ya. Itu lain lagi kalau mereka kumpul, ya kan? Teman-teman tahu kalau mereka kumpul seperti apa. Bahasanya juga seperti apa. Nah, kalau kekhasan kebahasaan usia anak-anak yang saya masih ingat, dan juga kebetulan karena saya sudah punya anak, jadi saya mempraktekkan juga ke anak saya bahasa yang kosakata yang dulu saya pakai waktu saya kecil, juga anak-anak saya juga itu saya gunakan, seperti misalnya penggunaan istilah-istilah yang sederhana, simple, misalnya makan itu maem gitu ya. Minum itu mimi, lalu tidur itu bobo, lalu buang air kecil itu pipis. Itu kan bahasanya anak-anak itu. Itu kan kosakatanya anak.
kemudian buang air besar itu mungkin di setiap daerah mungkin punya bahasa anak sendiri ya. Kalau di Jawa seperti misalnya gitu ya. Kemudian pup, lalu apalagi ya? Mandi itu kalau di Jawa itu pakai pakpung gitu ya, pakpung. Itu pun juga masih saya pakai sampai sekarang ya. Teman-teman nanti kalau sudah segede ini pun Anda nanti pulang ke rumah gitu, sekarang ngekos pulang ke rumah ketemu ibu, pasti bahasa anak-anaknya keluar tuh. Manjanya itu keluar ketemu ibu Anda ya, nanti minta mamam, minta mimi lah apa, maam bu gitu kan. Pak Pung gitu, Pak Pung dulu gitu, mandi dulu artinya ya. Itu bahasa anak-anaknya itu keluar ya, karena Anda memosisikan diri ketika lama nggak ketemu ibu, memosisikan diri seperti anak-anak lagi gitu, sehingga bahasa anak-anaknya itu keluar lagi. Ya usia Anda, usia saya pun juga masih kok, saya pulang ke rumah itu ketemu ibu saya juga gitu. Nah itu usia ya. Jenis kelamin ternyata juga memengaruhi jenis bahasa ragam antara laki-laki dan perempuan. Kira-kira bedanya apa tuh? Laki-laki dan perempuan. Ada yang mau kasih ide nggak? Kasih masukan nggak? Kasih pendapat nggak? Faktor jenis kelamin ya, ini orangnya, yaitu ternyata memunculkan ragam. Sehingga kalau kita dengar, wah ini kok kayak cewek sih suaranya gitu kan. Ini cowok kok kayak cewek. Nah, itu artinya kita sudah tahu nih, ada jenis bahasa itu yang disebabkan karena jenis kelamin ya. Oh, karena ini jenis kelaminnya perempuan, bahasanya seperti ini. Oh, ini jenis kelaminnya laki-laki, suaranya seperti ini. Seperti saya nggak tahu nih kalau siapa yang laki-laki jadi perempuan itu. Cinta Luna. Lucinta. Siapa sih namanya? Lucinta, Luna, Lucinta itu ya. Itu ya kalau kita lihat perempuan sih ya, karena perempuan. Kalau ngomong itu udah kelihatan kok. Dia bicara itu udah ini berusaha menjadi bahasa perempuan, suara perempuan, tapi tetap aja kita dengerin nggak enak gitu. Belum lagi kalau dia udah keluar cowoknya gitu, keluar lakinya udah nggak bisa ditutupin lagi gitu kan, seperti itu ya. Nah ini artinya memang jenis kelamin itu yang memengaruhi siapa ini yang nambahkan Muhammad Fatah nama aslinya. Oh iya kah? Namanya ini ya? Oh bagus juga ya namanya, jadi Lucinta. Nah ya itu. Oke. Nah ini artinya memang jenis kelamin itu mengaruhi ya, tapi tidak lepas pula ini juga dipengaruhi oleh profesi ya, dipengaruhi oleh di bidang apa dia berkecimpung. Makanya kadang-kadang kenapa orang-orang yang berkecimpung atau berprofesi di bidang semacam bidang fashion gitu ya, fashion itu laki-laki tapi tampaknya seperti perempuan gitu ya. Jadi gaya bicaranya, desainer itu seperti itu ya, gaya bicaranya dan lain-lain. Ini apa yang memengaruhi gitu ya. Ya karena kebetulan saya di batik fashion gitu ya. Iya betul. Jadi satu angkatan itu kadang ya teman-teman fashion itu satu angkatan, misalnya ada satu angkatan itu di kita cuman sekitar maksimal 30 orang gitu. Itu cewek semua. Kadang pun kalau ada cowok itu cuman 2 atau 3 atau 1, itu satu angkatan. Nah, tapi 2 atau 3 atau 1 ini cowok ini, 1 ini tuh melebihi cewek gitu, melebihi yang cewek-cewek gitu. Kalau cewek ya katakanlah bahasa cewek kita tahu ya. Tapi yang 1 atau 2 ini bahasanya cowok tapi bahasanya melebihi cewek. Jadi lebih mendayu-dayu, lebih intonasi juga lebih manja gitu, lebih dari cewek ya. Tapi ya ini cowok gitu. Ini ya jenis kelamin laki-laki. Nah, banyak di profesi tersebut yang mendapatkan memiliki gaya bahasa seperti itu, karena kalau saya katakan karena di fashion itu mungkin mereka banyak
berkecimpungnya dengan cewek gitu ya, berkecimpungnya dengan cewek. Apalagi kalau sudah ada fashion show gitu ya, model campur harus dengan cepat, mereka ini ganti baju dan segala macam tuh harus cepat. Jadi ya sudah biasa gitu ketika ganti kostum dengan cepat harus bantu gini-gini. Ya lama-lama yang lihatnya urusan cewek terus gitu ya. Ternyata urusan cewek terus gitu. Nah, yang bahaya lagi nih ya saya katakan ya itu tadi model-model cowok ya, model-model cowok itu ganteng-ganteng kan mereka. Jadi kadang sayang sekali udah cakep-cakep, ganteng-ganteng, tapi ya itu tadi sayang banget gitu ya. Karena apa? Ya kesehariannya mungkin banyak berkecimpung di sana. Jadi sudah katakanlah kalau saya maaf bahasa kasarnya itu mungkin sudah terbiasa lihat cewek gitu ya, sudah terbiasa lihat cewek. Jadi udah nggak seneng lagi sama cewek. Mungkin loh ya, mungkin. Nah, ini soal profesi juga demikian. Kalau teman-teman sekarang ini banyak mendengar orang bilang misalnya nih, Amar minta tolong ya, saya dibantu untuk membuat kelompoknya untuk kelas ini gitu. Amar jawab, siap Bu, gitu kan. Kata siap ini muncul di kita menjadi familiar itu sekitar tahun berapa ya, 2010-an ya, 2000 berapa belas gitu ya. Sebelumnya jarang karena sebetulnya kata siap itu merupakan salah satu ciri khas bahasa yang dimiliki oleh profesi dalam bidang kemiliteran. Kalau kemiliteran itu kan sedikit-sedikit siap begitu ya. Tapi sekarang kata-kata itu sudah menjadi seperti membumi gitu di kita ya, sudah menjadi hal yang biasa. Jadi kalau kita ada pembicaraan apa nanti dijawabnya siap gitu ya. Nah, ini kalau saya amati mungkin karena diawali salah satu acara televisi ya, di salah satu stasiun TV itu kan ada acara yang mengulas tentang kegiatan kepolisian itu dalam mengamankan wilayah ya. Apa sih namanya, acara 86 atau apa ya semacam itu. Nah, kata 86 itu saja kan itu sudah mencirikan bahasa kekhasan profesi ya. Tapi ya sekarang sudah menjadi biasa ya. Diawali dari sana sepertinya kalau saya mengamati. Ya, jadi ada kekhasan kebahasaan itu yang dimiliki oleh yang dimiliki oleh profesi-profesi tertentu. Sama seperti juga dokter. Dokter juga demikian. Mereka memiliki kode etik ya, kode kebahasaan. Kebahasaan yang hanya dimengerti oleh para dokter, dan ini tujuannya jelas ada ya, tujuannya untuk menjaga kerahasiaan supaya mungkin apabila ada hal yang memang tidak bisa disampaikan oleh dokter ke pasien itu bisa terjaga ya, untuk menjaga secara psikis mungkin ya, psikis pasiennya dan lain sebagainya ya. Jadi kalau ini cerita sedikit ya. Tahun 2018 2019 2 tahun tuh saya pernah mengajar di STTKD, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan. Nah, kebetulan di sana itu memang kalau saya lihat agak semi militer begitu ya. Karena kan teman-teman yang mahasiswa yang di sana, kalau teman-teman lihat itu kan yang cowok juga badannya tegap-tegap gitu kan. Kemudian harus ditegap, ramping-ramping gitu, dan seragamnya kan press body kan, itu sampai kayak tuh melekat gitu ya di badannya itu ya. Nah, waktu saya belum ngajar di sana ya, sering lihat kan kalau mau ke kampus isi kan kadang lihat mereka ya, karena satu jalur itu. Penasaran, ini anak-anak badannya tegap-tegap amat, terus bisa body gitu ya, badannya tuh bisa sampai gitu ya. Kemudian seragamnya tuh sampai kayak nempel gitu, nggak ada yang selanya gitu.
Nah, waktu itu saya juga setelah saya ngajar ke sana saya penasaran, sehingga kan sampai saya pegang itu badannya tuh sampai saya pegang gini, lentur atau enggak gitu ya, seragamnya tuh kok nempel amat gitu. Kenapa sampai bisa begitu? Akhirnya kan saya tanya juga. Nah, awal mula pertama saya masuk di sana itu cukup kaget juga, karena harus beradaptasi betul. Dari sebelumnya ngajar yang biasa setiap hari ngajar anak-anak seniman gitu, tiba-tiba langsung ngajar mahasiswa-mahasiswa yang semi militer begitu, harus adaptasi. Waktu saya lihat mau masuk kelas, lihat dari kaca yang ada di pintu tuh kaget juga. Sudah sudah bersiap semua di dalam kelas itu. Boro-boro ya kalau anak seni rupa seperti itu ya. Begitu buka pintu, saya buka pintu langsung brek gitu, berdiri semua. Anaknya berdiri semua brek gitu. Nah, terus langsung kalau di kelas kita ya amar gitu ya. Kalau di sana ada dantonnya itu namanya. Itu langsung kasih aba-aba. Siap gitu. Langsung hormat mereka. Hormat gerak gitu. Hormat benar begini. Saya bingung, saya harus gimana ya ini anak-anak nih. Saya masuk mereka langsung pada hormat gitu. Apakah saya juga harus hormat juga? Karena terasa aneh gitu. Bagi saya hormat itu saya lakukan ketika upacara 17-an gitu ya, upacara apa. Ini tiba-tiba di dalam kelas harus hormat gitu. Ya mau nggak mau ya udahlah ngikutin karena mereka hormat, saya hormat, ya, baru mereka turun. Setelah itu saya naruh tas di meja, Amar maju nih. Dantonnya maju, brek gitu. Lapor Bu, kami dari kelas ini sejumlah 52 mahasiswa, masuk 50 mahasiswa, 2 sakit, ini berapa? Dilaporkan semua. Nah, laporan selesai. Awalnya saya bingung, aku kudu jawab apa ya iki nek ngene iki dalam hati saya ya. Saya harus jawab apa ini kondisi seperti ini ya. Akhirnya ya laporan saya terima, cuman gitu aja. Saya bingung mau jawab apa soalnya. Akhirnya duduk, kemudian sudah saling adaptasi. Akhirnya saya tanya apakah memang gayanya seperti ini, ternyata iya. Dan kemudian saya perhatikan di luar, di lingkup kampus itu, di lingkungannya tuh setiap kali berpapasan ya, kalau militer itu kan sangat senioritas ya, jadi sangat menghormati senior. Ketika berpapasan dengan seniornya, angkatan atasnya, itu harus berhenti. Terus, siap! Berhenti, siap! Gitu. Nah, tapi saya herannya, kasihan juga ya ini anak-anak junior itu setiap kali ketemu. Lah soalnya yang disapa juga enggak bahasa Jawa itu enggak ngerewes gitu ya. Yang disapa itu ya cuek-cuek aja. Jawab juga enggak, ngeliatin juga enggak, tapi mereka harus selalu siap, siap, siap gitu. Itu. Kemudian setiap kali mau bertanya di kelas juga siap Bu, mohon izin bertanya. Seperti itu ya. Nah, itu gaya. Ya, itu gaya bahasa yang memang dimiliki oleh dalam bidang-bidang tertentu. Ya harus tahu. Jadi harus mengerti bahwa memang ada gaya-gaya bahasa yang dimiliki oleh profesi-profesi tertentu atau bidang-bidang tertentu. Sama seperti yang pernah saya ceritakan di dalam, karena saya ini alumnus angkutan umum gitu ya, sehingga profesi-profesi sopir, profesi-profesi kernet itu mereka juga punya ciri khas tersendiri dalam berbahasa. Kalau saya itu ya karena rumah saya, kalau Amar tahu ya, karena rumah saya itu di Jalan Imogiri sana, tapi dari SMP itu saya sudah di kota, di mana dekat titik nol Jogja itu. Dari mulai SMP, SMA juga saya ke utara, kuliah juga saya di UGM, jadi jauh terus. Nah, saya pengguna angkutan umum. Saya ini pengguna angkutan umum, sehingga sudah sangat hafal sekali dengan bahasa-bahasa para kernet dan sopir bis. Ya. Pengguna Kopata, Koperasi Angkutan Kota, bis kota yang warnanya orange dulu. Kalau teman-teman Jogja mungkin nggak ngalami ya, Amar ya nggak ngalami ya Amar ya? Nggak ya, nggak tahu ya kamu. Bis kota warna orange putih itu nggak tahu ya?
sudah nggak ada ya. Anak sekarang tuh punya driver pribadi masalahnya, nggak kayak zaman saya gitu ya. Driver pribadi ojol maksudnya. Ya. Kalau zaman saya kan satu sopir untuk beramai-ramai gitu. Nah, itu mereka ternyata punya bahasa-bahasa, kode-kode bahasa tersendiri ya. Seperti kemarin tuh saya sampaikan bahwa ini kernet bus sukanya bilang anggur, 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 gitu. Tahu nggak artinya? Tahu nggak itu artinya apa? Pak Kernet itu ngomong onggar anggur itu. Ada yang tahu pengguna bis? Ya, pengguna bis pasti tahu ini. Pengguna angkutan umum pasti tahu. Nah, ini karena ini bahasa-bahasanya sopir bis dan Kernet gitu ya. Awalnya ya saya tanya, apa sih Pak onggar anggur gitu. Apa tuh Pak gitu kan. Ketawa dia. Wah, ini anu ya Mbak apa biar gampang itu kasih kode ke sopir gitu kan supaya mudah kasih kode ke Pak sopir dan Pak sopir sudah tahu gitu. Anggur, tahu minuman anggur ya teman-teman ya? Nggak tahu Bu, nggak pernah minum anggur gitu ya. Ya saya nggak tahu ya. Minuman anggur katanya memabukkan sih kalau banyak ya, kalau banyak. Nah, di Indonesia tuh salah satu minuman anggur yang terkenal dari zaman dulu, tahu nggak mereknya apa? Anggur botol gitu. Nah, itu saya suruh lihat itu sama Pak Kernetnya. Saya ingat banget kemarin belum lama ini karena saya tinggal di Sleman, jadi arah saya kalau mau ke kampus itu lewatnya ring road terus. Nah, pas di ring road Wonosari itu ada pamflet besar sekali itu jadi saya ketawa sendiri. Saya ingat zaman saya SMP, saya sekolah itu. Karena apa? Ada iklan anggur itu. Iklan anggur cap orang tua. Ya, tahu ya cap orang tua itu yang gambarnya orang sudah tua, kemudian jenggotnya gini panjang gitu. Tahu kan itu anggur cap orang tua. Nah, karena itu tuh, jadi itu menginformasikan, mau ngasih tahu sebetulnya ke sopir bahwa ada penumpang yang mau naik atau mau turun, itu orangnya sudah tua. Orang tua sudah sepuh gitu, maka sopirnya harus hati-hati, jangan asal berhenti langsung berangkat gitu. Karena sudah tua, maka pelan-pelan saja, harus perhatikan lihat spion, kalau benar-benar dia sudah turun, benar-benar sudah naik, baru boleh jalan. Nah, makanya tinggal bilang saja anggur. Nah, anggur-anggur itu menunjukkan bahwa kalau dibahasakan tuh sopir hati-hati ya, ini soalnya penumpangnya orangnya sudah tua. Jadi nanti perhatikan betul spionnya apakah dia sudah naik betul atau sudah turun betul. Boleh itu sudah tinggal jalan gitu. Kan kelamaan kalau ngomong gitu. Makanya tinggal bilang saja anggur, 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 anggur. Nah, itu menandakan bahwa penumpangnya sudah orang tua gitu. Nah, itu bahasa. Belum kalau profesi copet. Nah, copet ada lagi itu. Bahasa-bahasanya kode-kode etik antar copet. Ya, untuk apa? Supaya pekerjaannya mudah gitu. Mereka bisa bekerja sama dengan baik pada saat beroperasi ya di TKP itu ya dengan bahasa-bahasanya copet itu tadi. Kemudian latar belakang pendidikan tentu saja beda ya karena orang-orang yang mungkin belum pernah mengenyam pendidikan, mereka asupan bahasanya itu minimum. Kalau teman-teman Anda seorang mahasiswa kan asupan bahasanya bisa dari berbagai sumber. Ikut seminar, perkuliahan, kemudian ikut diskusi, kemudian ikut simposium, workshop, belum lagi baca buku, sumber referensi dari mana saja. Maka seperti ini tadi Anda sudah dapat kosakata baru. Ada idiolek, ada diolek, sudah tahu artinya. Ya, sumbernya dari mana-mana. Tapi kalau orang yang tidak berpendidikan, sumbernya sangat terbatas. Ya, karena nggak kemana-mana juga paling nonton TV. Nonton TV juga paling tontonannya sinetron. Jadi kosakata barunya ya kosakata seputar yang ada di situ saja. Ya, tidak banyak. Kemudian hubungan penutur dan petutur. Tadi sempat disampaikan oleh Fahri kalau nggak salah. Fahri atau siapa ya? Tadi saya lupa. Yang menyampaikan kalau
eh hubungan penutur dan petutur ini memengaruhi bahasa seseorang. Jadi semakin akrab, semakin kalau orang Jawa bilang tuh konco kental gitu ya. Semakin kental keakraban seseorang, semakin intim keakraban seseorang, itu bahasanya tuh semakin kacau. Oh tadi Doni tadi yang mengatakan. Bahasanya semakin kacau, semakin gak karu-karuan. Bahkan mungkin bahasanya itu semakin minim. Bahkan mungkin gak perlu berbahasa, sudah tahu mau bilang apa. Nah, jadi kadang-kadang kalau dulu saya sama teman saya, sahabat waktu kuliah seperti Anda tuh, kalau ini misalnya di kelas itu, cuman saling lihat-lihatan gini, kita udah ketawa-tawa sendiri gitu. Karena apa? Karena kita sudah tahu, kamu mau bilang apa, saya mau bilang apa, itu udah ngerti. Nah, tinggal ketawa saja berdua sendiri-sendiri gitu ya. Karena saling memandang sudah ngerti mau ngomong apa. Itu hubungan penutur dan petutur. Belum lagi persahabatan. Persahabatan. Hari semakin akrab kita dengan sahabat kita, bahasa kita itu semakin minim, semakin kacau. Coba aja cek di WA Anda. Teman satu dan yang lainnya, japri-japrian itu ya, yang akrab sekali, paling kalimat itu nggak ada nulis kalimat praktis. Karena apa? Isinya stiker semua. Cuman ngirim stiker, ngirim emoticon aja udah paham. Teman kita udah paham, udah ngerti kita berbicara apa, kita mau menyampaikan apa. Sama seperti tadi saya dengar di awal. Saya tadi sempat dengar di awal waktu baru mau mulai gitu. Saya belum memulai, sedikit mendengar percakapan teman-teman semuanya. Tadi kan ada yang memanggil Amar itu, Mar, kamu dipanggil apa sama teman-teman kamu tuh? Panggilan kesayanganmu apa? Banyak, Bu. Banyak. Beragam ya. Tadi sempat, ya? Ya beragam, Bu. Maksudnya kalau main di sini panggilannya ini, terus main di sana panggilannya ini, jadinya beda-beda, Bu. Oke, berarti parapanmu banyak ya? Iya, Bu. Parapannya banyak, Bu. Oke, nah ini nanti bisa memudahkan menjelaskan ya. Tadi saya sempat dengar kamu dipanggil Dut gitu. Bener ya? Iya, Bu. Kadang dipanggil gendut bisa, dipanggil Amar bisa, dipanggil Hanif bisa. Dan kamu nggak marah ya? Enggak, Bu. Udah soalnya udah terbiasa dengernya gitu, jadinya nggak apa-apa, Bu. Oke. Nah, ini sebagai tadi waktu saya begitu masuk gitu sempat dengar. Nah, ini saya katakan, saya sering memperhatikan ini ya. Jadi namanya Amarudin Hanif ya bagus ya. Tapi dipanggil Dut gitu. Itu ya nggak apa-apa. Gitu ya biasa-biasa saja. Ini artinya memang antara yang berucap dengan yang mendengar itu sudah ada keakraban. Tapi kalau nggak ada keakraban kan nggak mungkin ya. Kalau antar teman yang memang keakrabannya belum terjalin, masih katakanlah baru kenalan, tiba-tiba ngomong Dut kan nggak mungkin ya, Amar ya. Itu pasti. Iya, Bu. Pasti ada marahnya sih. Ada marahnya kan kalau kamu nggak kenal ya kan. Iya, tapi kalau udah akrab nggak, Bu? Enggak. Itu karena apa? Karena itulah salah satu bentuk apa ya namanya keakraban dan menunjukkan kasih sayangnya teman ke kita tuh kayak gitu memang. Hancur-hancur bener gitu. Nah, saya makanya saya katakan tadi semakin akrab ikatan antara orang satu dengan orang lain, bahasanya tuh semakin kacau. Semakin enggak karu-karuan, tapi itu adalah bentuk keakraban. Nah, yang sering saya perhatikan ketika saya kan sering melakukan penyusupan itu ya, penyusupan tuh nah kalau kuliahnya luring ya, karena kuliahnya daring tuh agak susah juga. Betul kalau sama mahasiswa tuh saya sering jalan gitu ya, sering jalan, janjian dan segala macam. Nah, pernah di kampus itu di kantinnya seni rupa sana kan kebetulan kantinnya itu dekat dengan prodi desain komunikasi visual. Kebetulan saya juga ngajar di sana. Nah, kalau pas nongkrong itu saya selalu perhatikan gerombolan mahasiswa itu kalau di kafe kan banyak cowoknya ya. Ini geng cowok A, geng cowok B, geng cewek C dan lain sebagainya. Saya perhatikan waktu itu. Saya amati satu dengan yang lainnya. Ada satu geng, temennya belum datang, baru tampak nongol gitu. Kemudian yang teman satunya ini menyambut kedatangan temannya, gitu. Menyambut kedatangannya itu dengan ungkapan begini. Saya minta maaf kalau nanti terkesan kasar, tapi ini saya hanya kasih contoh ya. Ini saya mencontohkan. Misalnya
eh, siapa Mukorobin baru datang, ini gengnya Bayu ya misalnya. Terus Bayu berteriak, "Weh, jancuk iki lagi teko, duwe ketemu, wis ditunggu-tunggu, Bro," gitu-gitu. Nah, itu kata-kata mungkin gembira loka keluar semua di situ itu. Nah, saya perhatikan, loh, yang baru datang tuh ya nggak marah tuh. Yang baru datang tuh nggak marah, ya malah ketawa-tawa. Begitu datang itu ya langsung nggak pelukan sih, kalau cowok-cowok nggak berpelukan ya, kalau cewek-cewek mungkin berpelukan. Ya memberikan salam kehangatan gitu loh, tangan antar tangan, gimana cara antar cowok-cowok. Kemudian ketawa gitu, ngakak gitu. Nah, seperti tadi juga nama-nama bagus-bagus dari Anda itu nggak kepake. Yang keluar itu adalah nama-nama panggilan kesayangan. Panggilan kesayangan pun kalau orang dengar sebetulnya, ya ampun jelek banget dipanggil itu gitu ya. Tapi buat mereka nggak masalah gitu. Buat mereka nggak masalah karena itulah panggilan keakraban, panggilan kesayangan. Tapi justru ini berlaku sebaliknya apabila terjadi perselisihan. Nah, kalau keakraban yang terjalin kemudian tiba-tiba mereka berselisih, justru sebaliknya. Ya, justru sebaliknya bahasa itu akan langsung berubah menjadi bahasa yang baik dan benar. Bahasanya itu menjadi formal gitu. Yang biasanya tuh membuat kalimat itu paling cuma titik saja. Ini tuh lengkap. Subjeknya ada, predikatnya ada, objeknya ada, keterangannya ada, pelengkapnya ada, semua ada. Jadi bahasanya itu menjadi lengkap. Karena apa? Tiba-tiba terjadi kerenggangan gitu loh, kerenggangan hubungan. Nah, ini memengaruhi bahasa yang dipakai. Nah, itu sama nih cerita zaman saya masih pacaran, kayak zaman Anda dulu ya gitu. Sama saya dengan mantan pacar saya, sekarang suami saya ya. Kebetulan dulu kami bukan teman kampus ya. Nah, kan pergaulan harus luas lah ya. Masa pacaran juga satu kampus kan, janganlah, cari yang lain gitu. Nah, kebetulan kami teman ketemu itu di tempat, kebetulan saya sekolah double gitu ya. Kebetulan saya sekolah double sama juga dia dengan double, saya sekolah di STBA LIA itu, Sekolah Tinggi Bahasa Asing ya, STBA LIA. Kemudian ketemu di parkiran lah waktu itu sama dia ya, kemudian kenalan, ya udah jalan gitu, lama-lama pacaran. Nah, kemudian saya perhatikan ketika ketika marahan gitu ya, ketika marahan itu ketika orang pacaran kan kalau berbahasa ya gimana lah ya, Anda sudah tahu kok dengan pacar Anda ngobrolnya, kemudian panggilan dan lain-lain. Tapi ketika marahan itu ya itu tadi langsung keluar biasanya panggilan kesayangan itu langsung keluar, kamu dan saya itu keluar. Kamu, saya itu yang biasanya tuh enggak pernah ya. Kalau jarang sekali mengatakan kamu dan saya, pasti yang ada tuh panggil nama langsung ya, atau panggil kesayangan gitu. Tapi begitu marahan itu langsung kamu dan saya itu muncul. Kamu, saya gitu. Nah, itu bahasanya tuh langsung bahasa formal. Karena apa? Karena ini tadi ada perubahan di dalam hubungan antara orang yang berbicara dengan orang yang diajak bicara. Ya, ini memengaruhi. Jadi bicara soal ragam bahasa berdasarkan atas penutur ini ternyata sangat kompleks. Nah, belum lagi faktor berikutnya yakni ragam bahasa berdasarkan situasi formal, semi formal, santai. Ini memengaruhi ragam bahasa kita. Formal seperti dalam pidato-pidato kenegaraan, ceramah, pidato-pidato apapun itu ya, bahasanya adalah bahasa yang formal, baku dan terkesan kaku. Sedangkan kalau situasinya itu tidak terlalu formal, semi formal seperti perkuliahan seperti ini ya, bahasanya juga bahasa yang tidak terlalu baku ya, formal tapi tidak terlalu formal, semi formal. Tapi kalau dalam situasi santai ya Anda ngobrol dengan teman di kantin, di kafe, di warung dan lain sebagainya ya, situasi santai ya bahasanya tentu saja bahasa yang non formal atau bahasa yang santai, kasual lah ya. Nah, kalau dilihat dari media
dulu di pertemuan pertama saya sampaikan bahwa bahasa itu sebetulnya kan bahasa lisan saja dulu awal mulanya. Tapi kemudian setelah muncul beberapa hambatan, kalau hanya mengandalkan bahasa lisan, muncullah bahasa tulis dengan media menggunakan alat tulis, kan gitu. Nah, sekarang ini pun juga masih, tapi masing-masing ini kan sudah menggunakan alat bantu. Seperti saya sekarang, ya saya ini double, lisan iya, tulis iya. Tapi lisan saya ini tidak langsung ketemu dengan Anda, tapi sudah dibantu dengan alat, kan begitu. Tulisnya juga demikian. Saya juga menggunakan tulis, tapi tidak langsung menggunakan alat tulis, tapi juga dibantu dengan teknologi sekarang dengan alat. Nah, masing-masing ini lisan dan tulis juga bisa baku dan tidak baku, atau formal dan tidak formal. Tulis juga bisa formal dan tidak formal. Nah, bicara ragam bahasa lisan dan tulis, ada hal-hal aspek yang bisa kita lihat. Lisan misalnya, teman-teman ketika mendengarkan orang berbicara, langsung bisa menilai, oh pelafalannya jelas, oh pelafalannya cukup cukup bisa dimaknai ya, jelas sekali. Oh ada yang, wah saya kalau mendengar Jamil berbicara itu agak susah ya, masalahnya dia kalau ngomong diseret-seret. Jadi Jamil kalau berbicara tuh lafalnya disambung-sambung gitu, sehingga tidak jelas dia berbicara kata A, kata B, kata C itu disambung begitu ya, sehingga pelafalannya kurang bisa dipahami. Lalu ini hanya ada dalam lisannya. Kalau sesuatu aspek yang ada dalam tulis, hanya ada dalam tulis itu ejaan. Ejaan itu tata aturan menulis. Sama seperti tanda baca, titik, koma, tanda seru, kemudian huruf kapital, garis miring, dan lain sebagainya. Ini dalam lisan nggak ada, adanya cuma dalam bahasa tulis. Jadi ketika saya berbicara ini, Anda nggak bisa memprotes ke saya, nggak bisa mengkritik, Bu, tadi kurang koma loh, Ibu kebanyakan koma, nggak bisa. Karena itu hanya ada dalam ejaan, dalam bahasa tulis. Ya. Nah, yang ada dalam dua-duanya apa? Tata bahasa dan kosakata. Dua-duanya bisa didapatkan di bahasa lisannya ada, bahasa tulis juga ada. Nah, kemudian berdasarkan atas topik atau pesan komunikasi, bahasa itu bisa dibagi menjadi dua, bahasa umum dan bahasa khusus. Bahasa umum itu ya yang umumnya yang tidak perlu dipikirkan, nggak perlu berpikir matang-matang dulu lah kalau mau berbicara gitu. Sudah sangat jelas, oh ya langsung spontanitas saja. Biasa dipakai kita untuk komunikasi. Tapi kalau bahasa khusus, namanya saja khusus, berarti perlu pertimbangan khusus pada saat mau menggunakan bahasa ini. Ya, jadi perlu mempertimbangkan secara khusus. Nah, ini yang akan kita bicarakan yang khusus saja. Yang khusus ini bisa dibagi lagi menjadi bahasa sastra dan bahasa non-sastra. Bahasa sastra itu pertimbangannya ada rasional dan emosional. Maka ketika saya misalnya membaca puisi-puisinya Adi, misalnya Adi senang menulis puisi, lalu saya baca, setelah saya membaca puisinya, saya bisa menerka bahwa, wah ini puisinya ini puisi tentang cinta, tentang keceriaan gitu. Nah, si Adi ini pasti lagi jatuh cinta gitu. Kenapa bisa menerka pembaca? Karena di dalam puisi tersebut tersimpan rasa, kalau dalam bahasa Jawa tuh. Rasa, emosi dari si penulisnya itu kelihatan, muncul di sana, ya. Sedangkan kalau bahasa non sastra itu pertimbangannya hanya rasio saja, nalar, pikiran saja, ya. Jadi rasa atau emosi nggak boleh ada dalam bahasa non sastra, bahaya kalau ada. Nah, contohnya di bawahnya bahasa sastra itu contohnya ya puisi, prosa, novel itu ya. Sehingga biasanya cerita-cerita dalam dalam sastra itu dipengaruhi oleh emosi dari si penulisnya. Tapi kalau bahasa non sastra di sini dicontohkan ada bahasa administratif, jurnalistik, bahasa ilmiah. Nah, ini
Yang terakhir ini bahasa ilmiah inilah nanti yang harus teman-teman kuasai ya, sebagai seorang mahasiswa. Nah, kalau yang bahasa administratif itu dalam surat menyurat. Biasa dipakai dalam surat menyurat. Teman-teman mungkin sering mendapatkan surat dari kampus ya, surat-surat edaran, seperti misalnya surat PPKM dari rektor. Nanti akan ada level 3 dari mulai tanggal 1 sampai 7 Maret misalnya. Nah, surat tersebut bahasanya harus menggunakan bahasa yang administratif. Jadi tidak berbelit-belit, kemudian biasanya sudah ada formatnya, kemudian mono interpretable. Mono itu satu ya, artinya interpretable itu penafsiran. Jadi tidak boleh ambigu. Orang baca ya harus pemahamannya sama. Nggak boleh beda-beda. Nah, itu ciri-ciri bahasa non-sastra, karena menggunakan nalar tadi. Pikir, rasio saja, nggak boleh ada rasa. Misalnya yang bikin surat ini sedang patah hati misalnya. Nah, kemudian isinya banyak marah-marahnya, nggak boleh. Ini nggak bisa. Ya, itu larinya ke sastra kalau itu. Jadi misalnya dari rektorat itu mengirimkan satu surat di angkatan Anda, maka satu angkatan itu ya harus mendapatkan informasi yang sama. Tidak boleh kok antara Mukorobin dengan Adi itu lain. Loh enggak, itu informasinya itu sampai tanggal 8 loh. Enggak, ini nih ayel-ayelan. Ini kalau terjadi ayel-ayelan seperti ini, itu artinya yang problem ya di mahasiswanya. Bukan di suratnya, kemungkinan ya seperti itu. Karena apa? Seharusnya urusan administratif bahasanya tuh ya bahasa administratif. Jadi harus mono interpretable, satu pemaknaan. Bahasa jurnalistik juga demikian, karena menginformasikan sesuatu ya, tapi kadang memang bahasa singkat dan padat. Dulu kenapa singkat padat itu karena supaya ngirit. Jadi kita kalau memberikan informasi, misalnya mau nitip iklan misalnya, atau berita di surat kabar, itu kadang kan kita harus berbayar. Nah, itu dihitung dari segi banyak sedikitnya tempat yang kita pakai. Semakin banyak, maka semakin mahal. Semakin hitungannya semakin tambah bayarnya. Maka dibuat singkat ya dan padat supaya hemat ya. Nah, ini juga harus mono interpretable. Bahaya kalau misalnya berita-berita atau informasi tapi ambigu. Ya, nanti membuat bingung orang yang membaca. Nah, ini yang harus teman-teman kuasai, yakni berkaitan dengan bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah contohnya apa saja ya, Bu? Ya, nanti ini akan kita jelaskan di berikutnya. Bahasa ilmiah itu contohnya ya ada makalah, proposal penelitian misalnya, laporan penelitian, kemudian juga ada skripsi atau tugas akhir, itu bahasa ilmiah. Nah, ini bentuknya harus lengkap. Jadi teman-teman nanti nulis harus kata juga harus lengkap, kalimat harus lengkap. Ya, kalimat lengkap itu minimal ada subjek dan predikatnya. Ya, subjek dan predikat harus ada. Kemudian paragraf juga harus lengkap. Nah, itu ciri-ciri bahasa ilmiah. Tidak berbelit-belit. Sudah dibicarakan di awal, di bawah dibicarakan lagi, jangan ya. Mono interpretable. Jadi kalau misalnya nanti saya kirim satu makalah di grup misalnya. Oke, saya kirimkan satu makalah, jebret. Silakan teman-teman baca. Maka di sini Anda berjumlah 53 mahasiswa membaca satu makalah, maka harus penafsirannya sama enggak gitu. Satu makalah itu harus ditafsirkan sama enggak. Kalau isinya yang membaca 53 mahasiswa, maka 53 mahasiswa ini pun 54 dengan saya, itu ketika presentasi isinya harus sama, isi makalah itu apa sama. Karena apa? Ya karena ciri bahasa ilmiah itu harus mono interpretable. Jadi nggak boleh ada unsur emosi, rasa masuk di situ. Saya nanti membaca makalahnya Amar, saya baca, saya nggak bisa menebak, waduh kasihan nih Amar lagi patah hati gitu. Nggak bisa. Karena apa? Nggak boleh ada rasa atau emosi yang masuk. Meskipun Anda sedang bersuka cita, bahagia, luar biasa, punya pacar baru, atau sebaliknya, itu nggak boleh tampak di tulisan ilmiah Anda. Ya, karena bahasanya harus rasional.
Ya, tidak boleh terbawa emosi, terbawa rasa, tidak boleh dimasuk-masukkan dalam tulisan Anda. Jadi beda dengan bahasa sastra. Oke, terima kasih. Jadi kira-kira itu materi tentang ragam bahasa. Jadi dari beraneka ragamnya ragam bahasa yang ada di sekitar, seperti tadi yang saya sampaikan, saya belum berhasil menghitung berapa banyak jenis bahasa yang saya pakai dalam satu hari, karena itu tadi kadang tidak kita sadari kita mengubah kode bahasa kita, karena semakin banyak Anda bertemu dengan orang, semakin banyak Anda bertemu dengan karakter orang yang berbeda-beda, semakin banyak aktivitas Anda, semakin banyak tempat yang Anda datangi, semakin banyak situasi-situasi atau topik yang Anda gunakan dalam satu hari, maka ragam bahasa yang Anda pakai pun juga semakin banyak, tidak disadari. Ya. Jadi kadang-kadang kalau di kelas itu saja, misal kalau kelas luring ya, sedang mau kuliah, saya mendapatkan kendala apa gitu, waduh ini teknis, kemudian saya telepon teknisi ya, itu kadang, Pak, nyun sewu Pak, niki kula nyuwun tulung bla 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 bla. Bahasa Jawa saya langsung muncul di situ. Padahal saya lagi ada di kelas bahasa Indonesia. Nah, ini karena apa? Karena itu tadi banyak hal yang kita pertimbangkan di sini. Ya, jadi saya bicara dengan siapa meskipun tempatnya sama. Ini ternyata menyebabkan kita harus mengubah kode bahasa saya. Nah, mohon teman-teman ya dengan pemaknaan ragam bahasa ini bisa silakan eksplorasi sumber-sumber referensi tentang ini ya. Ketika Anda dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang bermacam-macam seperti ini, orang yang diajak bicara, situasinya, medianya, pesannya, tolong ini semua harus menjadi pertimbangan Anda dalam memilih jenis bahasa yang mana. Jadi kalau Anda sudah bisa menyesuaikan, oh saya ada di ini nih, bersama ibu-ibu PKK misalnya, mengadakan penyuluhan. Waduh, ibu-ibunya nggak bisa bahasa Indonesia ini. Nah, Anda harus pintar-pintar segera memilih. Oh, saya harus memilih bahasa yang ini. Nah, artinya ketika Anda sudah memilih bahasa, kemudian Anda gunakan, dan komunikasi terjalin dengan baik, nah, ada timbal balik, ada respon, semua paham, oh ternyata bahasa yang Anda pilih sudah menjadi bahasa yang baik. Sudah pas, seperti itu. Nah, makanya seperti kasus tadi, ya kasus yang tadi saya contohkan, gengnya para mahasiswa cowok-cowok itu ketika dia menggunakan bahasa yang konteksnya seperti tadi yang saya sampaikan ya, itu konteksnya seperti itu dengan contoh berbahasanya seperti itu, menurut Anda bahasa mereka ini baik atau tidak? Komunikasi mereka baik nggak itu? Bagaimana menurut Anda? Komunikasi mereka ini termasuk baik nggak? Dalam kasus yang tadi saya contohkan itu. Ada yang bisa memberikan pendapat? Halo, Johnson? Saya pengen dengar suaranya Johnson. Ya, Bu. Ya, mana wajah kamu? Oke, Johnson, menurutmu gimana? Menurutmu gimana? Tadi kasus seperti tadi yang saya ceritakan itu beberapa dengan konteks seperti itu, menurut Anda komunikasi mereka baik nggak itu? Kalau contohnya orang-orang luar yang mendengarkan Bu kurang baik lah, Bu. Tapi kalau sesama orang itu menurutku biasa aja, Bu. Biasa atau baik? Pertanyaan saya baik atau buruk loh? Buruk lah, Bu. Buruk. Oke, berarti menurut pandangan orang lain buruk, menurut pandangan dari mereka, sisi mereka sendiri juga buruk begitu? Iya, buruk. Sama-sama, Bu. Oke, ada pendapat lain? Ada yang punya pendapat lain mungkin? Mbak, jadi menurut Anda buruk seperti kasus tadi misalnya ada yang manggil Dut,
aku nganu loh Dut gitu. Tiba-tiba Amar juga jawab gitu aja. Itu termasuk komunikasinya buruk ya? Buruk, Begitu, Bu. Jansen? Guru. Kalau nggak tahu kan mungkin nganggapnya buruk, Bu. Soalnya kan bukan namanya juga kan, Bu, kayak gitu. Asal manggil aja gitu, nggak nama aslinya juga. Mungkin kan kalau pendapat orang lain memang buruk, Bu. Tapi kalau yang udah terbiasa mungkin tidak. Nah, itu yang saya maksudkan. Makanya konteks ini penting. Ini konteks di sini ya. Jadi siapa yang berbicara, kemudian siapa yang diajak bicara, situasinya seperti apa, menggunakan media apa, topiknya apa. Oh, sedang ngegeng di kantin, topiknya cuma cas sisus AIU, BBB kemana-mana aja ya. Jadi bukan topik yang formal. Ketika dalam pembicaraan komunikasi itu saya perhatikan, loh kok dia nggak marah ya, diumpat-umpat pakai jiancuk dan segala macam, tetap nggak marah, tetap ketawa-tawa, malah datang langsung wah gitu-gitu. Oh, jadi ternyata komunikasi mereka tidak ada yang dipojokkan, tidak ada yang membuat sakit hati gitu, malah semuanya have fun, katakanlah semuanya baik-baik saja gitu. Artinya bahwa komunikasi itu terjalin di gengnya mereka, terjalin dengan komunikasi yang baik. Tapi ini belum tentu komunikasi seperti ini diusung di geng lain itu juga kriterianya baik. Karena apa? Konteksnya sudah beda. Di sini loh, konteksnya ini sudah beda. Oh, orang-orangnya juga sudah beda, situasinya sudah beda. Kesepakatannya juga mungkin di geng itu sudah berbeda, sehingga mungkin penilaiannya juga akan berbeda. Jadi hati-hati ya ketika menilai, Anda menilai, bahasanya elek tenan nih, bahasanya buruk sekali. Itu kan buruk menurut Anda. Tapi menurut kelompok itu, menurut mereka fine-fine aja, tidak masalah. Justru itulah yang menunjukkan bahwa itulah keakraban mereka, itulah kekhasan kebahasaan gengnya mereka yang menunjukkan bahwa itulah mereka gitu. Nah, ketika terjadi perselisihan ya baru pasti beda, bubar semua itu bahasanya udah nggak akan kayak gitu lagi. Ya, jadi hati-hati untuk memperhatikan ketika kalau suatu produk bahasa itu dilontarkan dan membuat orang lain yang menjadi lawan bicaranya itu sakit hati, atau yang menjadi lawan bicaranya itu tidak nyaman, itu artinya komunikasinya bisa dikatakan buruk. Tetapi kalau selama bahasa yang diproduksi itu tidak membuat sakit hati atau tidak menyudutkan salah satu pihak yang diajak berbicara, maka bahasa itu termasuk bahasa yang baik. Oke ya, bisa dipahami. Nah, teman-teman nanti arahnya kita setelah mempelajari ragam bahasa ini, Anda harus bisa mempraktikkan bahasa baik. Karena bahasa baik itu wajib hukumnya, wajib ya. Setiap saat, setiap detik, setiap waktu, itu harus wajib Anda lakukan, Anda laksanakan. Ya, caranya bagaimana? Caranya dengan melihat ini, konteksnya. Ya, melihat konteksnya. Sedangkan kalau ini nanti sudah oke, teman-teman harus mulai mengingat lagi bagaimana menggunakan bahasa yang benar. Karena baik dan benar beda ya, tidak sama ya. Nah, baik itu dasarnya apa? Kalau begitu, setelah kita bicara tadi, baik itu dasarnya apa kalau gitu, Jansen? Anda bisa menilai, oh bahasanya baik. Baik loh, ini tuh, itu dasarnya apa kalau begitu? Kalau menurut saya cara penyampaiannya. Iya, dasarnya apa? Dasarnya Ini bisa dinilai, oh itu baik, oh itu buruk. Itu dasarnya apa kalau begitu? Ayo, siapa bisa kasih pendapat? Dasarnya apa itu? Karena mungkin bahasa yang dipakai, misalnya saya dengar obrolannya kelas ini ya, mereka oke-oke saja loh, nggak masalah. Tapi baik menurut Anda, ketika ini diterapkan di kelas lain, itu belum tentu baik loh. Belum tentu baik, bisa jadi buruk. Ya, kalau begitu dasarnya apa? Baik dan buruk itu dasarnya apa sebetulnya? Ayo, siapa bisa kasih pendapat?
Frameworknya apa kalau tidak? Ya, Kesepakatannya. sepakatan. Ya, siapa tadi yang kasih pendapat? Saya, Bu. Bentar. Kok saya nggak bisa detek ya di sini ya? Aziz. Ziz, oke, Aziz. Halo Ziz, ya gimana menurut kamu Ziz? Ya, kesepakatan antara yang antara kedua belah pihaknya itu loh, Bu. Ziz, wajah kamu nggak kelihatan ya Ziz di saya? Bentar. Oke, gimana Ziz? Ya, kesepakatan antara kedua belah pihaknya, Bu. Iya, kesepakatan antara penutur dan petuturnya. Jadi lingkup yang berkomunikasi di situ. Kalau kita bicara lebih luas lagi itu baik dan buruk itu didasarkan atas norma sebetulnya. Norma itu adalah tata aturan yang tidak tertulis. Jadi Anda cari di tulisan di undang-undang manapun nggak ada loh. Aturan itu nggak ada loh di sini. Nah yang nggak ada karena itu hanyalah kesepakatan gitu ya. Kesepakatan dari kalau budaya ya kesepakatan pemilik budaya tersebut. Kalau bahasa ya kesepakatan dari orang yang bertutur dan lawan tuturnya kan seperti itu. Nah, tapi nanti ketika saya katakan ini ini wajib Anda lakukan setiap saat, setiap detik ya. Jadi Anda akan pinter-pinter nanti memilih, oh, di sini saya pakai bahasa ini, nanti saya lari ke geng sana. Anda kan sudah berubah lagi, Jis. Ajis masuk di gengnya Amar, ngobrol bla 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 gitu. Nanti pindah ke tempat gengnya Jordan misalnya, itu sudah lain lagi loh. Karena nggak akan bisa Ajis membawa kebiasaan bahasa yang di tempat Amar dibawa ke Jordan. Itu nggak akan berlaku. Karena orang-orangnya beda gitu. Nah, maka harus menyesuaikan. Ketika Anda bisa menyesuaikan, inilah yang dinamakan komunikasi Anda baik. Gitu. Nah, tapi nanti saya akan tarik Anda ketika Anda sudah mampu mempraktekkan bahasa dengan baik, ya, supaya tidak buruk. Kalau ini sudah oke, karena wajib Anda lakukan setiap saat, maka yang akan Anda praktekkan selanjutnya adalah menggunakan bahasa dengan cara yang benar. Nah, kalau benar, kira-kira tolok ukurnya apa, Aziz? Tahu nggak? Kalau benar, itu tolok ukurnya apa? Anda bisa menilai, wah, sudah benar itu bahasanya. Oh, itu masih salah. Kalau benar berarti ada yang salah ya. Kebakuannya. Kebakuannya. Apa itu kebakuannya itu, Yus? Ya, bahasanya sesuai KBBI gitu. Nah, yes. Ya, kamu ngerti ya. Jadi benar dan salah itu tolok ukurnya adalah tata aturan secara tertulis. Ya, tata aturan yang baku. Nah, misalnya kalau saya cerita, waduh nih, Johnson tadi, maaf ya saya terlambat karena saya tadi di jalan itu disemprit Pak Polisi. Saya kena tilang karena saya dianggap bersalah sudah melanggar lampu merah misalnya. Harusnya merah saya tuh berhenti tapi saya nerobos. Nah, saya dinyatakan bersalah kan itu. Karena apa? Karena saya melanggar aturan lalu lintas. Itu orang sudah tahu semua dan tertulisnya juga ada gitu. Tapi kalau misalnya kemudian Johnson cerita di balik sana, Bu, saya kemarin ngerjakan TOEFL, salah semua gitu. Lah kok bisa? Iya. Karena yang Anda kerjakan itu tidak sesuai dengan tata aturan dalam tata bahasa Inggris, kan gitu. Itu ya. Harusnya ini S, tapi nggak kamu BS. Harusnya ini yesterday, kamu malah bilangnya tomorrow. Nah, ini kan berarti tata aturan yang sudah tertulis dalam tata bahasa, dalam grammar, itu sudah jelas kamu langgar gitu. Makanya dinyatakan salah gitu. Nah, benar dan salah tolok ukurnya beda. Jadi nanti tetap saya akan menggiring teman-teman, saya akan mengingatkan Anda
bagaimana menggunakan bahasa Indonesia dengan cara yang benar. Setelah Anda tahu dengan cara yang baiknya. Yang benar itu berarti saya akan mengingatkan tentang ini loh ada tata aturan ejaan, ini loh ada tata aturan tentang kata, tentang kalimat, tentang paragraf. Yang itu sudah Anda pelajari sebetulnya dari dulu-dulu. Tapi tugas saya hanya mengingatkan saja ya supaya tidak lupa. Nah, kalau tidak lupa supaya taat aturan supaya menjadi benar. Oke, kira-kira seperti itu untuk hari ini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Oke. Bisa, Bu. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan lagi dan teman-teman bisa memahaminya dan pembentukan kelompok masih tetap berjalan ya, Mas Amar ya? Masih, Bu. Masih nunggu kurang 3 kelompok lagi, Bu. Oke, tidak apa-apa. Jadi kelompok itu nanti saya masih menyesuaikan juga kira-kira untuk kelas ini saya sesuaikan dengan karakternya juga. Jadi supaya nanti tugas kelompok juga pas begitu. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Selamat melaksanakan atau menjalankan aktivitas yang lainnya. Yang jelas tetap jaga kesehatan karena